Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أيها الإخوة أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكم رحمة للعالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين آتيتهم مالا وعلما وهم يتقون فيه ربهم ويصلون فيه رحمهم ويعلمون لله فيه حقا. اللهم اجعلنا من أكبر كبار رجال الأعمال الصدوقين الأمناء وجعلنا من أكبر كبار العلماء ورثة الأنبياء وجعلنا من أكبر كبار أئمة الأمة وقادتها وروادها برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Teman-teman dan sahabat-sahabat pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bertemu kembali dan kita bisa memastikan ini hanya karena rahmat Allah, karena kemurahan Allah, karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga percaya dan yakin bahwa dengan rahmatnya, dengan taufik, kemudahan dan pertolongan darinya, insya Allah berkenan menjadikan kegiatan ini, kajian ini sebagai sarana yang efektif. Allah menyempurnakan hidayah bagi kita semua. Hidayah Islam, hidayah iman, hidayah ihsan. Semoga terus bertumbuh pemahaman keislaman kita, keyakinan kita, pengamalan kita, dan andil serta kontribusi kita dalam menyebarkan ajaran agama ini kepada dunia untuk kebaikan dan rahmat bagi seluruh alam insyaallah. Teman-teman, para sahabat pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan mengangkat bagian yang sangat penting dari amalan salat kita. Kita memahami betapa pentingnya salat, betapa tingginya kedudukan salat, dari mulai proses penurunannya dengan cara yang istimewa. Bukan malaikat
diutus untuk turun membawa perintah ini, tetapi dengan cara memanggil baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap langit, ya, menghadap Allah SWT, dan melalui sebuah peristiwa yang sangat-sangat terkenal, yang sangat istimewa, ujian keimanan, peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah dijelaskan tentang berbagai hal tentang salat, satu di antara penjelasan yang sangat menarik adalah Al-Qur'anul Karim mengatakan dan menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tentang i'tidal setelah ruku. Pada kajian terakhir kita membahas tentang ruku, berjuta potensi kebaikan, berjuta potensi pertolongan. Maka pada kali ini kita lanjutkan adalah aktivitas i'tidal setelah ruku dengan berjuta potensi kebaikan, berjuta potensi pertolongan yang ada di sana. Sudah kita tegaskan tentang potensi pertolongan itu, di antara yang paling kita nikmati adalah dalam proses kita membentuk diri kita, membentuk perhatian-perhatian kita, membentuk ilmu kita tentang kehidupan ini, membentuk kehendak-kehendak baik dalam kehidupan ini, bahkan membentuk keterampilan-keterampilan yang baik, yang positif, yang mampu menghadirkan dengan izin Allah SWT segala yang baik, segala yang maslahat bagi umat manusia. Kita terasa sekali nanti di dalam rukun i'tidal ini. I'tidal adalah satu di antara rukun, ya, dalam salat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tekuni. Iya, kita terasa sekali bahwa betapa Allah menyayangi kita. Bagaimana Allah mengasihi kita. Bagaimana kita ditata sedikit demi sedikit. Bagaimana kita diurus, ya, sedikit demi sedikit menuju kepada kesempurnaan. Kita merasakan kayak anak kecil, ya, yang dibimbing oleh orang tuanya satu aktivitas ke aktivitas yang lain yang bermanfaat dan jauh dari mara bahaya. Di dalam salat ini kita diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak ada perintah. Setiap bacaan ada perintah. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya, untuk disempurnakan amalan-amalan salat kita. Ya, kita lihat para sahabat, para teman, pemuda bintang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'tidal perintah dan sifat. Ya. I'tidal perintah dan sifatnya. Kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan panduan kepada seseorang yang lebih dikenal dengan musi'is salah, yang salatnya buruk. Yang salatnya buruk. Ya, orang ini 3 kali mengulang salatnya dan masih diminta mengulang yang keempat. Tetapi pada kali yang keempat, dia mengakui bahwa tidak mampu mengerjakan salat yang lebih baik lagi. Maka akhirnya beliau minta dibimbing oleh Nabi seperti apa salat yang sah itu. Akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan kepada orang tersebut dan memberikan panduan-panduan. Nah, di antara arahan Nabi dan panduan Nabi kepada orang ini adalah kalimat beliau, "Summarka hatta tatma'inna raki'a." Kemudian, rukuklah kamu dengan tumakninah. Rukuklah kamu hingga kamu benar-benar tumakninah dalam rukuk. Tsummarfa, setelah selesai rukuk, irfa, angkat.
angkat. Hatta ta'tadila qa'ima. Sampai i'tidal. Sampai adil. Qa'iman berdiri, ya, lurus berdiri. I'tidal, tidak cenderung ke depan, tidak cenderung ke belakang, tidak ke kanan, tidak ke kiri, lurus. I'tidal, ya, adil di situ. Hatta ta'tadila qa'ima, sampai benar-benar kamu i'tidal, badan kamu itu tegak, ya, lurus berdiri, ya, dengan tumakninah. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Begitu pula pada riwayat lainnya, redaksi yang lainnya, mirip, ya, mirip-mirip. Rasulullah SAW memberikan arahan, summarka hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian rukuklah kamu sampai kamu tumakninah dalam rukuk. Summarfa hatta tastawiya qa'ima. Ya, kalau tadi i'tidal, di sini tastawiyah, bukan ta'tadila tapi tastawiyah, istiwa. Ya, istiwa. Hatta summarfa hatta tastawiyah qa'iman. Kemudian angkatlah badan kamu sampai benar-benar istiwa. Ya, lurus. Persis, ya. Qa'iman pada posisi berdiri. Ya, berbagai macam pendekatan bahasa yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada menggunakan kata i'tidal, ada menggunakan kata istiwa. Yang semua menunjukkan makna adil, ya, lurus. Ya, bukan miring, bukan condong, tetapi istiwa dan i'tidal. Berikutnya, penjelasan Sayyidatu Aisyah Ummul Mukminin tentang sifat i'tidalnya Nabi, ya, tentang sifat salatnya Nabi. Pada bagian ini beliau berkata, wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Dan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW jika mengangkat kepala beliau dari ruku', lam yasjud, beliau tidak akan melakukan sujud. Hatta yastawiya qa'ima, sampai istiwa. Ya, sampai benar-benar istiwa, i'tidal. Qa'iman, posisi berdiri. Padahal dari ruku' ke sujud lebih dekat kalau seandainya dia langsung turun. Tapi inilah kita ditata. Gerak kita, sifat gerak kita ditata, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali. Kita diperintahkan menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan kita ditata sangat luar biasa rapi indahnya dalam urusan gerak. Tidak boleh ada ruang seenaknya sendiri, sekemauan sendiri, sekehendak sendiri. Kita harus mengerjakan salat sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan di sini beliau memberikan contoh dan diungkapkan oleh orang yang melihatnya, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika beliau selesai, ya, dari ruku', beliau mengangkat kepalanya, tidak segera langsung ke sujud sebelum benar-benar pada posisi istiwa dan i'tidal berdiri. Dan ini rukun, ya Bapak Ibu, terkait dengan i'tidal, tegak berdiri setelah ruku', ini hukumnya rukun. Artinya kalau itu tidak dipenuhi, maka rakaat yang itu tidak sah. Harus ditambah dengan rakaat yang lain. Ketika tidak ada penambahan rakaat yang lain, berarti seluruh salatnya tidak sah. Ya, kita perhatikan berikutnya. Ya, kalimat yang sangat keras. Kalimat yang sangat keras. Rasulullah SAW bersabda, La yandurullahu salata abdin. La yandurullahu salata abdin. La yuqimu fiha sulbahu baina ruku'ihi wa sujud, baina ruku'iha wa sujudiha. Ini ancaman. Rasulullah bersabda, Allah tidak akan melihat salat seorang hamba, salatnya dari takbir sampai salam,
dilihat dari sisi i'tidal dan istiwa ketika berdiri dari rukuk. Dikatakan la yanzurullahu, Allah tidak akan melihat salat seorang hamba yang tidak menegakkan tulang punggungnya antara dia rukuk dan antara sujud. Jadi antara rukuk dan sujud harus ada di tengah-tengah itu adalah tulang sulbi, tulang punggung kita ini ditegakkan lurus, diberdirikan lurus. Jika tidak seperti itu, Allah mengancam ya, melalui hadis ini tidak akan dilihat salat orang tersebut. Nah, kalau nggak dilihat, tentunya tidak akan ada penilaian, tidak ada penghargaan, ya, tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya. Betapa penting kita perhatikan gerak-gerak ini. Jadi di sini terasa kita ditata luar biasa. Ya, tidak diizinkan gerakan-gerakan salat kita ini seenaknya sendiri. Ya, tidak berdasarkan ilmu dan tidak berdasarkan kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ini penjelasan yang disampaikan oleh seorang ulama, Ustaz Said Al-Qahtani, terkait dengan sifat i'tidal, terutama posisi tangan. Ya, selama ini ada khilaf. Ya, ada khilaf. Jadi kalau sifatnya secara umum, i'tidal itu berdiri tegak lurus. Kemudian tangan diangkat seperti saat takbiratul ihram. Kita tahu pada waktunya kita bahas bahwa gerakan tangan pada saat takbiratul ihram, pada saat mau rukuk, kemudian saat berdiri dari rukuk, dan juga saat mau sujud, itu diangkat. Ada dua alternatif. Tangan sejajar dengan pundak atau tangan sejajar dengan telinga. Keduanya adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau, Ustaz Said Al-Qahtani, mengatakan wal afdalu lil imami wal munfaridi wal ma'mumi an yada'a kulla minhum yadahu al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadrihi ba'da ar-raf'i min ar-ruku' kama fa'ala fi qiyamihi qabla ar-ruku'. Dan yang paling afdal, ya, artinya bukan wajib, ya, paling afdal, paling utama bagi seorang imam, bagi orang yang munfarid salat sendirian, wal ma'mum, dan juga bagi makmum, untuk meletakkan masing-masing dari mereka tangan kanannya di atas tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Setelah dia mengangkat, ya, kepalanya dari rukuk, seperti yang itu dia kerjakan sebelum dia rukuk. Posisi tangan ada, tangan kanan di atas tangan kiri, dan ada posisi di dada. Ya, kita ingat pada saat kita membahas pada waktu itu, ada hadis Nabi kita Muhammad SAW bahwa beliau dan juga para nabi diperintahkan 3 hal. Yang pertama, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, kemudian mensegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Ya, mensegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi perintah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, ini aslinya di seluruh salat. Tetapi kemudian ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. Pada saat takbiratul ihram tangannya begini, pada saat rukuk tangannya posisinya begini, pada saat sujud tangannya begini, pada duduk di antara dua sujud ada pengecualian. Nah, di luar itu maka aslinya posisi tangan kanan di atas tangan kiri ada di atas dada kita. Ya, ini terkait dengan sifat rukuk yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berikutnya terkait dengan hukum dan bacaan, ya, tasmi' dan tahmid saat i'tidal. Ini luar biasa. Kita merasa terhargai, kita merasa tersanjung, kita merasa dimuliakan luar biasa, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat yang satu ini.
Tadi dari sisi gerakan benar diperhatikan oleh Allah. Siapa kita? Sampai gerak-gerik kita diatur. Ukurannya diatur. Kemananya diatur. Ini yang menarik lagi adalah tentang bacaan. Jadi di luar gerak fisik, ternyata ada bacaan yang disyariatkan untuk kita baca pada saat kita i'tidal. Lagi-lagi kita disempurnakan pemahaman kita oleh Allah, kita disempurnakan laku dan perbuatan kita dalam salat, dan insya Allah dalam rangka disempurnakan hasil baik di balik ini semuanya. Hukum membaca tasmi' dan tahmid saat i'tidal. Iya. Ada kalimat dan doa yang dibaca oleh Nabi pada saat beliau bergerak dari posisi rukuk ke arah berdiri tegak, mengucapkan kalimat Sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, membaca Rabbana walakal hamdu. Di sini tentang hukum membaca tasmi' dan tahmid saat i'tidal. Pendapat pertama, tasmi' dan tahmid hukumnya wajib. Ini pendapat madhab Hambali dan dipilih oleh Syekh bin Baz, dipilih juga oleh Syekh Albani, dan dipilih juga oleh Syekh Utsaimin. Ya, semuanya ulama kontemporer. Ya. Ketiganya sependapat dengan ini, bahwa hukum tasmi' dan tahmid, membaca Sami Allahu liman hamidah dan membaca Rabbana walakal hamdu, atau dengan redaksi yang lain nanti ada pilihan-pilihan redaksi yang kita berharap semuanya kita pakai. Kita bisa berganti dari satu salat ke salat yang lain tentang membaca tahmidnya. Kita perhatikan di sini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imam," ketika sang imam membaca Sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian makmum hendaklah merespon dengan membaca Rabbana lakal hamdu. Bukan Rabbana walakal hamdu, tapi Rabbana lakal hamdu. Ini satu redaksi. Ya, satu redaksi. Jadi ada Rabbana walakal hamdu. Ya. Bahkan ada redaksi lebih dari itu. Ya, menariknya, apa artinya Sami Allahu liman hamidah? Sami'a, ya mendengar. Allahu Allah. Allah mendengar liman bagi orang hamidahu yang memujinya. Ya, imam seakan-akan mengandung, wahai makmum saya semuanya, Allah mendengarkan siapapun yang memujinya. Maka kalian hendaklah berkata, Rabbana lakal hamd. Wahai Rabb kami, milikmulah segala pujian. Indah sekali. Ya, di sini bukan hanya gerak kita dirapikan antara imam dengan makmum, bahkan dalam konteks bacaan. Rabbana lakal hamd. Ya. Kita lihat pada riwayat berikutnya. Ya, kita lihat pada riwayat yang berikutnya. Dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW idza qama ila salati yukabbir hina yakum. Adalah baginda Rasulullah SAW ketika berdiri untuk salat, maka beliau bertakbir. Saat beliau ya berdiri itu. Summa yukabbir hina yarka. Kemudian bertakbir lagi ketika mau rukuk. Begitu selesai rukuk, summa yaqulu sami Allahu liman hamidahu. Allah mendengar bagi siapapun yang memujinya. Hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Bacaan ini dibaca saat beliau mengangkat punggungnya, ya, tulang punggungnya dari rukuk. Setelah itu, summa yaqul wa huwa qa'im. Baru kemudian beliau membaca setelah tegak berdiri, setelah i'tidal dan istiwa itu, beliau membaca Rabbana walakal hamd. Ada tambahan wawu ya. Di tadi riwayat yang pertama tanpa ada wawu. Di sini riwayat kedua ada wawunya. Ya, Rabbana walakal, wahai Rabb kami dan milikmulah segala pujian itu. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Catatan.
perintah bacalah di atas dipahami sebagai wajib. Ya, karena aslinya perintah itu adalah berhukum wajib dalam Quran dan Sunnah. Itu termasuk ya, aslinya ya. Itu termasuk perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian ada bacaan ketika setelah berdiri tegak, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ini termasuk amalan sholat Nabi, di mana kita disuruh mengamalkan apa yang diamalkan Nabi dalam sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Karena ini dicontohkan oleh beliau, dan segala yang dicontohkan oleh beliau diperintahkan agar kita lakukan. Nabi selalu membiasakan ya, membaca Sami Allahu liman hamidah dalam situasi apapun. Maka artinya disiplin beliau, tidak kadang membaca, terus kadang tidak, bukan. Di situasi apapun, saat sholat dan saat i'tidal selalu membaca ini. Ya. Maka ini dipahami oleh para ulama sebagai ke arah wajib. Bacaan doa itu ada di amalan yang masuk rukun. I'tidal termasuk rukun. Dan kita diarahkan, dibimbing untuk membaca doa ini pada saat mengamalkan rukun i'tidal itu. Maka doa yang ada di rukun lebih dekat ke arah hukum wajib. Ya, ketika amalannya itu statusnya rukun, maka bacaan yang disyariatkan, yang dicontohkan pada saat mengerjakan rukun itu lebih dekat ke arah wajib. Ya, ini kurang lebih alasan kelompok yang pertama. Berikutnya, pendapat yang kedua tentang hukum tasmi' dan tahmid saat i'tidal, hukumnya sunnah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat mayoritas ulama. Madhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Ya, lebih ke arah sunnah, bukan sampai wajib. Ya, bukan sampai wajib. Dan itu mereka merujuk kepada sabda Nabi kita Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama," adalah amalan Nabi, adalah kebiasaan Nabi ketika beliau berdiri dari ruku'. Beliau membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca Allahumma Rabbana walakal hamd. Redaksi yang ketiga. Ada Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, ada Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya, ada tambahan kata Allahumma. Ya Allah, ya, wahai Rabb kami, milikmu segala pujian itu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu yukabbir. Nah, ini perhatikan. Pada riwayat ini ada kalimat menarik disampaikan oleh Abi Hurairah. Adalah Nabi apabila beliau rukuk dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, itu membaca takbir, bukan membaca tasmi'. Jadi beliau dalam riwayat ini membaca takbir. Wa idza qama minas sajdatain, dan begitu pula ketika berdiri dari atau bangkit dari dua sujud juga membaca Allahu Akbar. Jadi ketika mau rukuk, Allahu Akbar rukuk, ketika bangkit dari rukuk juga membaca Allahu Akbar, bukan Sami Allahu liman hamidah. Maka disinilah tadi ternyata kadang ini, kadang itu, maka berarti membaca tasmi' hukumnya sunnah kalau dipahami oleh kelompok yang kedua terkait dengan riwayat ini. Pada riwayat yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inilah yang kita iri, ya, meri dengan Abu Hurairah. Ketika hadis-hadis yang menjelaskan salat ini, beliau perawinya. Dan kita belajar tentang gerakan-gerakan dan bacaan ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridha dengan beliau. Ya, sebagaimana kita meminta agar Allah juga ridha kepada kita semuanya. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imam," ketika sang imam membaca Sami Allahu liman hamidah,
faqulu rabbana lakal hamdu. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini keutamaan bacaan Rabbana lakal hamd. Merespon bacaan imam. Ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, kita disyariatkan membaca Rabbana lakal hamd. Dan diterangkan, jika bacaan kita Rabbana lakal hamdu itu bersamaan dengan bacaannya malaikat. Itu berarti pada saat kita sholat berjamaah, ada malaikat. Ketika sang imam membaca sami Allahu liman hamidah, malaikat juga membaca respon seperti yang disyariatkan untuk kita. Rabbana lakal hamd. Maka barang siapa yang bacaannya Rabbana lakal hamdu ini berbarengan dengan bacaannya malaikat, diampuni semua dosa masa lalunya. Ya, diampuni semua dosa masa lalunya. Jadi itu bukan bacaan sela ya untuk sujud. Dia bacaan tersendiri dan mampu dijadikan oleh Allah untuk menghadirkan kebaikan besar dalam kehidupan kita. Maka setiap bagian dari salat haruslah dinikmati, diproses dengan sempurna, dijalani dengan sempurna, apalagi ada detail ajaran yang seperti ini. Catatan, kedua dalil di atas dipahami sebagai disunnahkan saja, tidak sampai wajib. Jika saja wajib, tentu tidak gugur karena lupa. Ya, tentu tidak gugur karena faktor apa? Lupa. Ya, karena faktor lupa. Iya. Berikutnya, teman-teman sekalian, poin ketiga. Siapakah yang disyariatkan membaca tasmi' dan tahmid? Siapakah yang disyariatkan membaca tasmi' dan tahmid? Pertama, yang disyariatkan membaca tasmi' dan tahmid, tasmi' artinya sami Allahu liman hamidah itu, pertama untuk munfarid, yaitu orang yang salat sendirian. Ya. Secara umum, salat sunnah kita kerjakan secara sendirian, walaupun nanti ada salat sunnah yang kita kerjakan secara berjamaah. Nah, untuk orang yang sedang mengerjakan salat sendirian, maka tasmi' dan tahmid itu adalah bacaan dia. Ketika dia tadi mengambil kelompok yang pertama wajib, maka dia wajib membaca tasmi' dan tahmid. Ketika mengambil atau setuju dengan pendapat yang kedua, maka tadi sunnah membaca tasmi' dan tahmid. Ya, jika orang yang salat itu sendirian, maka dia membaca keduanya. Dari Abi Hurairah lagi radhiyallahu an qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahumma rabbana walakal hamd. Subhanallah. Ya. Allahumma rabbana walakal hamd. Ketika membaca, Allah mendengar bagi siapapun yang memujinya, beliau sendiri kemudian membaca Allahumma rabbana walakal hamd. Ya Allah, wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu yukabbir wa idza qama min as-sajdataini qala Allahu akbar. Tadi ya. Ada di mana riwayat beliau tidak membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit, tetapi membaca apa? Takbir, ya, membaca takbir. Catatan, hadis itu tidak membedakan antara orang yang salat sebagai imam atau sendirian, dan semua bacaan serta zikir yang disyariatkan untuk imam, maka ia juga disyariatkan untuk munfarid yang salat sendirian. Ya. Berikutnya, bacaan tasmi' dan tahmid untuk imam. Imam disyariatkan menggabung bacaan tasmi' dan tahmid. Ini adalah pilihan madhab Syafi'i dan Hambali. Juga satu riwayat dari madhab Hanafi. Dan dipilih oleh Syekh bin Baz, juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Merujuk kepada hadis berikut.
dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qala Allahu rabbana walakal hamd. Ya. Allahumma rabbana walakal hamd. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu yukabbir wa idza qama min as-sajdataini qala Allahu akbar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah juga tadi, kana Rasulullah SAW idza qama ila salati yukabbir hina yaqum summa yukabbir hina yarka' summa yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku' summa yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd summa yukabbir hina yahwi sajida. Rawahul Bukhari wa Muslim. Adalah ya Rasulullah SAW ketika berdiri untuk salat, beliau bertakbir, takbiratul ihram saat berdiri. Kemudian takbir lagi saat rukuk. Kemudian ketika bangkit dari rukuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Dan ketika beliau bangkit dari, itu dibaca ketika bangkit dari rukuknya sampai berdiri. Dan setelah pada posisi berdiri, beliau membaca Rabbana walakal hamd. Ya. Bagian yang ketiga terkait dengan siapakah yang membaca tasmi' dan tahmid ini. Bacaan tasmi' dan tahmid bagi makmum, ya. Maka ada penjelasan seperti ini. Untuk makmum cukup membaca tahmid saja. Jadi tidak membaca tasmi'. Dan itu pendapat jumhur mayoritas ulama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Ya. Cukup bagi makmum membaca tahmid. Seakan-akan tadi nyambung dengan bacaannya imam. Yang imam mengatakan bahwa Allah mendengarkan orang yang memujinya, maka kita langsung membaca pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya seorang imam itu diangkat sebagai imam untuk diikuti, untuk dimakmumi. Fa'idha kabbara fakabbiru. Ketika dia takbir, hendaklah kalian juga bertakbir. Wa idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Ternyata perintahnya berbeda. Kalau tadi ketika imamnya bertakbir, kita disuruh ikut bertakbir. Tapi ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, tidak disuruh membaca Sami Allahu liman hamidah juga. Tetapi langsung untuk merespon, faqulu Rabbana lakal hamd. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Maka di sinilah jumhur ulama berpendapat bahwa untuk tasmi' dan tahmid bagi makmum cukup membaca tahmidnya saja. Ya, tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. Kecuali kita sebagai imam, kita baca dua-duanya. Atau kita sebagai munfarid, salat sendirian, kita membaca dua-duanya. Tetapi ketika sedang bermakmum dengan imam, maka Nabi tidak menyuruh kita saat imam membaca Sami Allahu liman hamidah, bacalah Sami. Bukan begitu, tapi ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, kalian makmum membaca Rabbana lakal hamd. Iya, catatan dalam hadis di atas, Nabi SAW membedakan antara bacaan takbir dan tasmi'. Untuk takbir kita disuruh meniru imam membaca takbir, tapi untuk tasmi' kita tidak disuruh membaca tasmi' juga, melainkan disuruh membaca tahmid Rabbana lakal hamdu. Cukup jelas hadis ini insyaallah. Berikutnya bagian yang keempat tentang redaksi bacaan tahmid yang disyariatkan. Ya, redaksi. Tadi kita lihat di hadis-hadis yang sudah kita bicarakan, ada beberapa redaksi ya yang diajarkan kepada kita semua. Pertama, redaksi tahmid. Ya, tadi kalau tasmi'-nya selesai satu redaksi, Sami Allahu liman hamidah. Tetapi bacaan lanjut atau jawaban dari kata Sami Allahu liman hamidah, di sini kita temukan ada beberapa redaksi yang disyariatkan. Redaksi pertama adalah Rabbana walakal hamdu.
Ya, Rabbana walakal hamdu. Dan ini ada pada hadis riwayat Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Ya. Sudah kita baca berulang-ulang tadi terkait dengan riwayat ini. Berikutnya redaksi yang kedua adalah Rabbana lakal hamdu tanpa wawu. Ya, tadi di pertama Rabbana walakal hamdu. Nah, yang kedua Rabbana lakal hamdu. Ya, Rabbana lakal hamdu. Riwayat yang pertama sahih, riwayat kedua juga sahih, ya, sama-sama Bukhari dan Muslim. Maka tadi para ulama ahli sunnah menyarankan kepada kita agar dari satu salat ke salat yang lain kita hidupkan sunnahnya Nabi, ya. Dalam satu salat kita membaca Rabbana walakal hamdu, tahmidnya setelah tasmi'. Dan di salat yang lainnya kita membaca Rabbana lakal hamdu, ya, redaksi yang kedua. Ada redaksi yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Lagi-lagi tadi ini diriwayatkan oleh juga Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Artinya bahwa Nabi memberikan contoh lebih dari satu. Dan jika Nabi menghidupkan sunnah ini semua, maka kita diperintahkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita pun seharusnya mengerjakan salat seperti salatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini sama juga nanti dengan bacaan yang iftitah pada waktu itu. Kadang membaca Allahu Akbar kabira. Kadang beliau di kesempatan lain membaca Allahumma ba'id baini. Kadang membaca Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, dan begitu yang lain-lainnya. Dan itu kalau kita pelajari bukan hanya untuk menghidupkan sunnah. Walaupun menghidupkan sunnah sebuah kebaikan yang luar biasa, tetapi redaksi yang berbeda itu ternyata menjadi sarana menghadirkan kebaikan yang berbeda, ya, dalam kehidupan kita. Ya, ini redaksi yang ketiga. Kita perhatikan pada redaksi yang keempat. Ya, pada redaksi yang keempat, yaitu Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sama juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Ya, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Iya, kita perhatikan masih ada redaksi tambahan, ya, ada bacaan tambahan. Ya, ini bagian yang kelima, bacaan tambahan mengiringi tahmid. Di tahmid tadi ada 4, ya, pilihan bacaan, ya, 4 pilihan bacaan. Nah, kita mendapatkan ternyata ada redaksi tambahan. Sekali lagi ini kita ditata. Kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa dimensi pengetahuan dan pemahaman kita diperlebar. Komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala diperlebar. Ya. Semakin melebar komunikasi kita kepada Allah, semakin banyak kebaikan yang akan diberikan kepada kita. Ya. Perhatikan, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Dari Rafa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu berkata, kunna yauman nusalli wara'an nabi. Satu hari kita salat di belakang baginda Rasulullah SAW, walaupun setiap hari mereka salat di belakang Nabi. Tetapi ini beliau menceritakan satu kasus. Falamma rafa'a ra'sahu, ketika Nabi mengangkat kepalanya minar ruk'ati, dari rukuk, qala sami Allahu liman hamid. Nabi membaca tasmi'. Wa qala rajulun wara'ahu, ada seorang makmum di belakangnya membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Falamman sarafa, ketika selesai salat, qala, beliau bertanya, manil mutakallim, siapa yang tadi membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban,
mubarakan fi. Siapa tadi yang membaca itu? Qala, sang makmum, ya, yang pelakunya mengatakan ana. Qala ra'aitu bid'ah wa salasina malakan yaqtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwala. Kata Nabi, tadi ketika kamu membaca itu, saya melihat ada bid'ah wasalasin. Bid'ah ini antara 3 sampai 9. Jadi bisa 33 malaikat berebut untuk siapa yang bisa mencatat dan melaporkan pertama kepada Allah. Bisa 34, bisa 34, ya, 35 sampai 30. Artinya lebih dari 30, ya, 3. Ya, kurang dari 40. Malaikat berebutan, ya, untuk siapa yang berkesempatan mencatat pertama bacaan tersebut. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya. Subhanallah. Ini sebuah keutamaan yang sangat luar biasa, dan ini di tengah-tengah kita sedang diajari tentang gerak, diajari tentang bacaan. Masya Allah, ada satu pengakuan takrir dari Nabi ketika ada seorang sahabat membaca bacaan tambahan ketika membaca tahmid, merespon bacaan tasmidnya imam. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah mencontoh dan mengamalkan sesuatu yang luar biasa ini. Ya. Kedua, redaksi kedua yang ada tambahan pada bacaan tahmid, merespon bacaan tasmid atau melanjutkan bacaan tasmid kalau kita sendirian. Kalau makmum merespon bacaan tasmidnya imam adalah Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Tanpa kita dipandu seperti ini, mungkin mustahil kita bisa mengembangkan sanjungan dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Allahumma rabbana, Allahumma ya Allah, rabbana wahai Rabb kami, lakal hamd. Milikmu segala pujian itu. Mil as-samawat, pujian sepenuh langit-langit. Wa mil al-ardi, dan sepenuh bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah langit penuh, selangit bumi penuh, penuh semuanya, sepenuh apa yang kau suka. Subhanallah. Ini sebuah, ya, sanjungan pujian kepada Allah yang luar biasa. Ya. Masih langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, sepenuh itu semuanya masih diinginkan lagi sepenuh apapun yang disuka oleh Allah setelah itu. Setelah langit dan bumi. Ya, sebuah sanjungan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita muncul itu tanpa dibimbing seperti ini. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, ini lebih lengkap lagi. Jadi ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, atau pada saat salat munfarid, kita membaca tahmid. Rabbana lakal hamdu mil as-samawat wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ditambahkan lagi ahlas sana'i wal majd. Engkau adalah yang berhak mendapatkan sanjungan dan pengagungan. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lakal 'abd. Ya. Ini lebih lebih pantas, ya, diucapkan oleh seorang hamba, dan kita semuanya adalah hambamu. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apapun yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana', dan tidak ada siapapun makhluk yang bisa memberi kepada siapapun yang Engkau tahan, Engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu,
dan tidak akan bermanfaat usaha apapun yang dilakukan oleh mereka yang melakukan usaha. Artinya betapa keputusan Allah memberi ini mutlak, ya, tanpa ada yang bisa mencegah, tanpa ada yang bisa menghalangi. Tetapi ketika Allah menghalangi, tidak ada manfaatnya usaha apapun. Ya, orang punya ikhtiar, punya usaha apapun tidak akan bermanfaat. Indah sekali ya pada saat kita membaca tahmid, merespon bacaan imam tasmi' atau melanjutkan bacaan tasmi' ketika kita sedang salat sendirian. Atau kita sebagai makmum menjadi imam, kita baca tasmi' dan tahmid sekaligus. Lagi-lagi kita mendapatkan sebuah penyempurnaan yang sangat luar biasa di dalam salat kita. Oke. Demikian teman-teman para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alternatif lain kecuali kita memohon kepada Allah agar dituntun oleh Allah, agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna ini tentang tata cara i'tidal, ya, i'tidal yang sempurna. Begitu juga tentang bacaan i'tidal yang sempurna dalam rangka mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari Allah, dalam rangka mendapatkan berjuta kebaikan insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ini dan dimudahkan oleh Allah menyebarkan kembali kepada orang lain, dan kita dimudahkan oleh Allah menyempurnakan kajian kita dan menyempurnakan amalan kita dan dakwah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi